Di hari ini, di mana kita akan mempelajari jaringan komputer dan internet yang di bawahnya ada jaringan lokal dan internet, ada teknologi komunikasi pada HP, ada routing pada jaringan komputer, dan yang terakhir ada proteksi data di internet. Dan untuk routing pada jaringan komputer, kita akan pelajari dua, yaitu ada konsep jaringan dan graf pada jaringan. Sedangkan untuk proteksi data di internet, kita akan mempelajari konsep jaringan dan juga graf pada jaringan. Kita langsung pelajari yang pertama atau poin A, yaitu jaringan komputer. Di mana di dalam materi jaringan komputer ini kita akan pelajari dua jaringan, yaitu jaringan lokal dan jaringan internet. Kalian pasti bertanya-tanya, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah arsitektur di mana dua atau lebih komputer terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagai data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Nah, jaringan komputer dan internet memiliki peran yang sangat penting dalam penggunaan komputer dan ponsel pintar atau smartphone saat ini. Melalui jaringan komputer, kita dapat melakukan komunikasi data antara satu komputer dengan komputer lainnya. Misalnya, kita dapat mengirim email, pesan singkat melalui media sosial, dan lainnya. Dengan jaringan komputer dan internet, kita juga lebih mudah mendapatkan informasi apapun yang membantu dalam proses pembelajaran atau pekerjaan. Nah, ada 4 bagian yang akan kita pelajari di dalam materi jaringan komputer pada materi jaringan komputer kali ini. Yang pertama ada jaringan lokal, ada jaringan internet, yang ketiga ada konfigurasi pada jaringan komputer, dan yang terakhir ada routing pada jaringan komputer. Yang pertama, jaringan lokal. Nah, jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam wilayah terbatas seperti di dalam rumah, sekolah, kampus, universitas, atau gedung kantor. Untuk mengakses perangkat pada jaringan lokal, perangkat yang kita miliki harus terlebih dahulu terhubung dengan jaringan lokal tersebut. Jaringan lokal ini disebut juga dengan jaringan LAN atau Local Area Network. Nah, dalam level paling sederhana, jaringan lokal hanya terdiri atas dua perangkat yang terhubung menggunakan kabel ataupun tanpa kabel. Jika ingin menghubungkan lebih dari dua perangkat dalam jaringan yang sama, dibutuhkan perangkat tambahan yaitu switch atau router. Apa itu switch atau router? Switch atau router adalah perangkat keras jaringan yang menghubungkan perangkat di jaringan komputer dengan menggunakan paket switching untuk menerima dan meneruskan data dari suatu perangkat ke perangkat tujuan. Perbedaan dari keduanya ialah switch hanya dapat menghubungkan perangkat pada jaringan yang sama, sedangkan router dapat menghubungkan perangkat dari dua jaringan yang berbeda. Nah, dua jaringan dikatakan berbeda jika mereka memiliki kelompok alamat IP yang berbeda. Misalnya, di sini ada perangkat dengan alamat IP yang pertama 192.168.10.1 dan yang kedua adalah 192.168.10.2. Nah, ini berarti berada pada jaringan yang sama, yaitu 192.168.10 ya. Sedangkan perangkat dengan alamat IP yang pertama 192.168.10.1 dan yang kedua 192.168.20.2 itu berarti dia berada pada jaringan yang berbeda, di mana yang satunya titik 10 dan yang
satunya .20 sehingga IP address-nya berbeda. Jadi perangkat ini berada pada kelompok IP yang berbeda, jaringannya berbeda ya. Paham ya? 2. Jaringan internet. Internet merupakan singkatan dari internetwork, merupakan jaringan antar jaringan komputer yang memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan jaringan lokal. Jaringan internet dapat mencakup area sebuah negara atau bahkan dapat menghubungkan perangkat-perangkat di seluruh dunia. Kalau tadi jaringan lokal hanya bisa satu rumah, satu sekolah, satu gedung. Kalau jaringan internet ini bisa menghubungkan sebuah negara atau menghubungkan perangkat-perangkat di seluruh dunia. Jadi cakupannya lebih luas ya. Nah, untuk dapat menggunakan internet secara langsung, biasanya kalian membutuhkan layanan internet. Layanan internet meliputi komunikasi langsung dengan email atau chat, atau diskusi dengan menggunakan Usenet News, email, MyList, sumber daya informasi yang terdistribusi di dalam World Wide Web atau WWW dan Copper, remote login, dan lalu lintas file, yaitu Telnet atau FTP, dan aneka layanan lainnya. Berikutnya yang ketiga yaitu konfigurasi jaringan komputer. Ada dua komponen utama dalam jaringan komputer, yaitu node dan link. Node adalah titik atau perangkat yang dapat menghasilkan input data atau menerima data, atau juga kedua-duanya, yaitu menginput data dan menerima data dalam sebuah jaringan. Contoh dari node pada jaringan ialah perangkat komputer, handphone, switch, router, dan lain sebagainya. Sedangkan link adalah jalur transmisi data atau informasi antar node. Link ini berupa hubungan antara node yang satu dan node yang lainnya dalam sebuah jaringan. Istilah link kadang juga disebut sebagai edge. Oleh sebab itu, perangkat-perangkat yang saling terhubung melalui jaringan komputer dapat digambarkan secara abstrak sebagai hubungan antara node dan edge. Seperti pada gambar 5.3 ya. Ini adalah sebuah ilustrasi di mana di sini menunjukkan gambaran abstrak sebuah jaringan komputer dalam bentuk node dan edge ya. Perhatikan bahwa di sini ada switch yang digambarkan sebagai node yang terhubung ke beberapa node yang lain ya. Jadi switch di sini terhubung ke banyak node yang lain. Sedangkan komputer ya atau laptop atau ponsel merupakan node yang terhubung hanya dengan satu perangkat lainnya nih. Jadi mereka hanya terhubung antara satu perangkat dengan satu perangkat yang lainnya, tidak bisa lebih dari dua perangkat. Dalam hal ini ya, switch itu berfungsi sebagai node atau penghubung antara komputer yang satu dengan komputer yang lain, atau node yang satu dengan node yang lain. Agar kalian lebih paham, Ibu akan membahas aktivitas individu tentang konfigurasi jaringan komputer pada buku Informatika kelas 8, Kurikulum Merdeka halaman 99. Di mana di sini ada abstraksi jaringan komputer, ada 3 abstraksi jaringan komputer, lalu kita disuruh mencari konfigurasi jaringan komputernya. Yang pertama kita harus ingat bahwa di dalam konfigurasi jaringan komputer ada link dan node. Nah, dan node itu pada jaringan ada komputer atau HP, switch, router, dan lain-lain. Oke, kita kerjakan yang pertama. Nah, di sini ada ada 4 node ya. Di sini ada 4 node. Nah, kita diminta mencari apakah node ini adalah sebuah jaringan komputer atau switch atau router. Nah,
Untuk yang pertama ini ya, karena dia hanya terhubung dengan satu perangkat, dilihat ya, hanya terhubung dengan satu perangkat, maka untuk not yang ini adalah perangkat komputer. Lalu not yang kedua yang ini juga hanya terhubung dengan satu perangkat komputer ya. Cuman maksudnya hanya terhubung dengan satu perangkat lainnya ya. Ini berarti dia adalah perangkat komputer. Nah, perangkat komputer ini juga bisa berupa HP, nggak harus perangkat komputer. Di sini notnya saya pilih perangkat komputer. Nah, untuk not yang ketiga di sini juga hanya terhubung dengan satu perangkat lainnya nih ya, hanya terhubung dengan satu perangkat lainnya sehingga ini juga perangkat komputer. Oke, kita bedakan not yang keempat. Nah, di sini not yang keempat ini dihubungkan dengan beberapa not yang lainnya. Jadi not yang keempat ini terhubung dengan not yang pertama, not yang kedua, dan not yang ketiga. Sehingga not ini bukan sebuah perangkat komputer, melainkan sebuah switch atau router, yaitu penghubung ke beberapa not lainnya. Paham ya? Oke, berikutnya kita bahas yang kedua. Nah, di sini yang pertama. Di sini not ada 1 2 3 4 5, ada 5 not. Oke, kita bahas yang pertama dulu, not yang pertama. Not yang pertama ini hanya terhubung dengan satu perangkat ya. Sehingga kalian tahu jawabannya, not yang pertama ini adalah sebuah perangkat komputer. Lalu not yang kedua di sini juga hanya terhubung dengan satu perangkat lainnya sehingga ini juga sebuah perangkat komputer. Lalu not yang ketiga di sini ya, ini terhubung ke beberapa not lainnya ya, 1 2 3. Nah, sehingga not yang ini adalah sebuah switch atau router. Not yang keempat di sini juga terhubung ke beberapa not yang lainnya, nggak cuma satu, makanya dia adalah switch atau router. Dan not yang kelima di sini dia terhubung ke beberapa not, ke satu, ketiga, dan keempat ya, sehingga ini juga disebut dengan switch atau router. Lebih paham ya? Oke, yang terakhir ini lebih kompleks karena lebih banyak. Di sini notnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 not. Oke, kita bahas yang pertama, not yang pertama dahulu. Oke, ini adalah not yang pertama. Not yang pertama ini hanya terhubung dengan satu perangkat ya, atau satu not yang lainnya, sehingga not yang pertama ini adalah sebuah perangkat komputer. Betul. Oke, yang kedua kita akan mencari perangkat komputer dahulu ya. Kita bisa biar lebih cepat, kita bisa melihat bahwa di sini perangkat komputernya bisa kelihatan. Perangkat komputer itu adalah not yang terhubung dengan satu perangkat lainnya, sehingga di sini not yang terhubung hanya dengan satu perangkat lainnya ada ini ya, hanya terhubung satu perangkat. Lalu ada ini juga terhubung satu perangkat, lalu ini juga terhubung satu perangkat, lalu lanjut ini juga terhubung satu perangkat ya. Lalu berikutnya yang ini, not ini juga terhubung satu perangkat, dan yang terakhir not yang terhubung dengan satu perangkat adalah yang ini ya, sehingga ini semua adalah sebuah perangkat komputer. Lalu kita bisa lihat sisanya adalah sebuah switch atau router, di mana not-not yang ini dia terhubung lebih dari satu not, sehingga dia adalah sebuah switch atau sebuah router ya. Paham ya? Yang terakhir dari materi jaringan komputer yaitu routing pada jaringan komputer. Routing pada jaringan komputer merupakan sebuah mekanisme pengiriman paket data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Pada sebuah router, biasanya terdapat sebuah tabel routing
atau lebih yang menyimpan informasi jalur routing yang akan dilalui ketika ada pengiriman data yang melewati router dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Nah, jadi intinya proses routing adalah proses menentukan jalur yang dilalui sebuah paket data yang dikirim antar dua buah perangkat. Untuk dapat melakukan proses routing, harus terlebih dahulu diketahui alamat tujuan perangkat, alamat asal perangkat, dan rute terbaik. Nah, rute terbaik biasanya merupakan jalur terpendek yang dapat dilalui. Konsep inilah yang dikenal dengan istilah jalur terpendek. Contoh di sini ada gambar routing pada jaringan komputer di mana kita akan menghubungkan komputer B dengan komputer D. Ya, di sini sudah ada warna jalurnya, ada warna jalur merah, hijau, dan biru. Oke, yang pertama warna jalur merah. Oke, kita deteksi jalur yang dilalui ya. Dimana dari komputer B lari ke router 1, router 2, router 3, router 4, dan ke komputer D, sehingga jarak yang dilalui adalah 5 ya. Lalu warna jalur hijau, kita deteksi jalur yang dilalui dari komputer B ke router 1, router 3, router 4, dan ke komputer D. Jadi jaraknya ada 4, dan yang terakhir adalah jaringan dengan warna jalur biru. Di sini bisa dideteksi dari komputer B ke router 1, router 4, lalu ke komputer D. Jadi jaraknya ada 3. Jadi bisa kita identifikasi bahwa jalur terpendek dari routing pada jaringan komputer di gambar 5.4, di sini routing terpendeknya adalah di jalur biru. Masuk ke poin yang kedua atau B, yaitu komunikasi data pada ponsel. Apa itu komunikasi data? Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Ketika kita menggunakan ponsel, baik untuk keperluan mengirim pesan atau SMS, panggilan suara, koneksi internet, maupun mentransfer dokumen, ada mekanisme komunikasi data yang terjadi antara ponsel pengirim dan ponsel penerima. Nah, untuk dapat digunakan sebagai alat komunikasi, ponsel memerlukan suatu elemen jaringan seluler yang berperan penting sebagai pemancar dan penerima sinyal dari ponsel, yaitu BTS atau Base Transceiver Station, atau biasa kita kenal dengan tower ya. BTS adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan komputer. Ponsel akan dilayani oleh BTS yang ada di sekitarnya, terutama yang paling dekat jaraknya. Pelayanan ini akan berpindah secara otomatis ketika ponsel sedang bergerak dari wilayah layanan BTS yang satu ke wilayah layanan BTS yang lain. Itu sebabnya dalam bahasa Inggris ponsel disebut dengan mobile phone. Ya, sebagai contoh di sini ada gambar 5.5 di mana di sini ada handphone ya atau mobile phone dan ada 3 BTS di sini. Nah, meskipun ada 3 BTS yang mengelilingi, tetapi ponsel mendapatkan sinyal dari BTS yang terdekat yaitu BTS A atau tower A karena memiliki jarak yang paling dekat dengan ponsel. Nah, selain itu, kekuatan sinyal dari ponsel bergantung pada berbagai hal. Ya, antara lain yang pertama yaitu jarak dari BTS. Jarak antara pemancar sinyal BTS dan penerima ponsel sangat menentukan kualitasnya. Ya, makin dekat akan makin kuat. Sebaliknya, jika ponsel dan BTS berada pada jarak berjauhan, sinyal akan semakin lemah. Kalian pasti sering mengalaminya ya. Lalu yang kedua, material bangunan. Material beton, baja, sebagian besar bahan bangunan lainnya sangat dapat menghalangi sinyal seluler. Itulah mengapa saat kalian berada di ruang bawah tanah
atau basement, ponsel tidak memiliki jalan untuk mencapai menara atau tower atau BTS ya, karena terhalang dinding beton atau baja sehingga kekuatan sinyalnya menjadi lemah. Yang ketiga, halangan. Ya, meskipun ponsel kalian berada sangat dekat dengan BTS, biasanya halangan yang berada antara ponsel dan BTS juga akan mempengaruhi sinyal pada ponsel. Lalu yang keempat, cuaca. Karena gelombang radio berjalan melalui atmosfer, jadi saat cuaca sedang buruk akan dapat menghalangi sinyal. Kalian pasti sering merasakan ya, ponsel kalian akan memiliki sinyal yang lebih baik pada hari yang cerah daripada saat hujan atau berkabut, apalagi kalau ada petir ya, itu sangat pengaruh sekali. Lalu yang terakhir, pengguna lain dalam jaringan yang sama. Menara seluler hanya dirancang untuk menangani sejumlah koneksi tertentu pada saat bersamaan. Jadi, jika dalam sebuah area BTS ada banyak ponsel yang terhubung dengan BTS tersebut, kekuatannya akan melemah ya. Namun untuk menyederhanakan, kekuatan sinyal dari ponsel biasanya bergantung pada jarak ponsel dan BTS terdekat. Makin jauh jaraknya, sinyal akan semakin melemah. Seperti yang terlihat pada gambar 5.6, di sini ada indikator kekuatan sinyal HP yang dipengaruhi BTS ya, di mana kuat atau lemahnya sinyal ditunjukkan oleh indikator sinyal pada ponsel. Seperti pada gambar ini menandakan indikator sinyalnya lemah karena hanya ada 2 step jaringan ya, dan ini lebih kuat dibandingkan dengan gambar yang pertama karena di sini ada 4 step indikator jaringan ya. Kalian pasti sangat paham sekali dengan gambar sinyal jaringan pada ponsel seperti ini ya kan? Contoh agar kalian lebih paham, di sini Ibu akan membahas aktivitas individu tentang kekuatan sinyal ponsel pada buku informatika kelas 8 kurikulum merdeka di halaman 104, di mana di sini ada sebuah gambar konfigurasi lokasi ponsel dan BTS. Terlihat ada banyak ponsel ya, dan ada beberapa BTS atau ada beberapa tower. Ibu bacakan soalnya. Dengan asumsi ponsel berada di ruang terbuka tanpa halangan, apakah kalian dapat mengidentifikasi kira-kira pada BTS mana HP-HP tersebut akan mendapatkan sinyal? Kemudian, diasumsikan bahwa jika jarak HP dan BTS terdekat lebih kecil dari 3 meter, HP akan mendapatkan sinyal yang kuat. Jika sebaliknya, sinyalnya akan lemah. Oke, kita langsung kerjakan. Yang pertama, HP1. Nah, HP1 jika dilihat dari gambar di sini dia bisa mendapatkan sinyal dari 2 BTS, yaitu BTS A dan BTS B. Seperti sudah kita ketahui bahwa HP akan mendapatkan sinyal dari BTS terdekatnya. Di sini jarak antara BTS A dan BTS B yang terdekat adalah BTS A, sehingga HP1 akan mendapatkan sinyal dari BTS A. Gimana kekuatan sinyalnya? Kekuatan sinyalnya karena di sini 6 meter ya. Sedangkan di sini diasumsikan jika jarak HP dan BTS terdekat lebih kecil dari 3 meter, HP akan mendapatkan sinyal kuat, jika sebaliknya sinyal lemah. Nah, 6 meter itu jauh sekali dari 3 meter ya, sehingga sinyalnya lemah. Oke, lanjut ke HP2. HP2 di sini bisa mendapatkan sinyal dari BTS B ya. BTS B dengan jarak berapa? Jarak 3 meter. Jika jarak 3 meter, maka kekuatan sinyalnya akan lemah ya. Di sini dia 3 meter itu masih lemah karena diasumsikan di sini adalah jika lebih kecil dari 3 meter. Nah, kalau 2,9, 2,8 itu sudah masuk ke sinyal kuat, tapi kalau sudah 3 meter berarti kekuatan sinyalnya sudah mulai lemah ya. Oke, lanjut ke
ke HP3. HP3 di sini bisa mendapatkan sinyal dari BTS A dan BTS B. Dan jika melihat jarak, HP3 akan mendapatkan sinyal dari BTS A karena jaraknya 2,5 meter. Nah, kekuatan sinyalnya sudah bisa dipastikan dia akan kuat karena jaraknya hanya 2,5 meter. Oke, lanjut ke HP4. Mana nih HP4? Nah, nih HP4 di sini akan mendapatkan sinyal dari BTS-D dan BTS-C. Nah, jarak yang terdekat itu adalah BTS-D, sehingga HP4 akan mendapatkan sinyal dari BTS-D ya. Dengan jarak 2 meter sudah dipastikan kekuatan sinyalnya kuat. Lanjut ke HP5. HP5 di sini akan mendapatkan sinyal dari BTS-C dan BTS-B. Nah, dengan melihat jarak berarti HP5 akan mendapatkan sinyal dari BTS-C karena jaraknya 4 meter dibandingkan ke BTS-B yang jaraknya 6 meter. Kekuatan sinyalnya lemah ya karena dia lebih besar dari 3 meter. Oke, lanjut yang terakhir ada HP6. HP6 di sini akan mendapatkan sinyal dari dua BTS yaitu BTS-D dan BTS-C. Nah, dengan melihat jarak maka HP6 akan mendapatkan sinyal dari BTS-D yang jaraknya lebih kecil yaitu 3 meter dibandingkan ke BTS-C yang jaraknya 4 meter dengan kekuatan sinyalnya lemah ya. Paham ya? Gampang jadi walaupun ada beberapa BTS di situ, sudah dipastikan HP itu akan mendapatkan sinyal dari BTS terdekat. Berikutnya, terhubung ke internet dengan aman. Nah, apakah kalian pernah menggunakan internet? Pastinya sering ya. Nah, pernahkah kalian saat membuka sebuah website, ternyata ada sebuah pesan yang mengatakan bahwa website tersebut diblokir atau tidak bisa diakses? Jangan khawatir, biasanya itu bukan karena jaringan internet kalian bermasalah, tetapi karena website yang kalian buka itu berbahaya sehingga oleh pemerintah aksesnya dibatasi. Program pemerintah Indonesia yang membatasi akses website dengan cara diblokir dinamakan internet positif. Apa itu internet positif? Nah, internet positif ialah istilah yang biasa digunakan untuk menamai aktivitas pemblokiran atau pembatasan akses terhadap website yang dianggap tidak layak muat oleh pemerintah Indonesia. Internet positif sendiri mulai digalakan sejak 17 Juli 2014 yang diprakarsai oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan website https://trustpositive.cominfo.go.id dan biasanya itu gambarnya seperti ini ya. Biasanya, website yang diblokir oleh internet positif ialah website yang berisi konten negatif, di antaranya seperti berita hoaks, berita yang mengandung sara, dan konten yang berbau pornografi. Selain itu juga, internet positif memblokir website yang berpotensi mencuri data pribadi yang kita miliki seperti username, PIN, password, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi yang membukanya. Tentunya, kalian tidak mau bukan jika data pribadi kalian dicuri oleh orang lain sehingga merugikan kalian? Nah, pencurian data melalui internet ini disebut dengan phishing. Oke, yang pertama kita pelajari web phishing. Salah satu masalah yang mungkin terjadi ketika kalian membuka website yang teridentifikasi atau terindikasi berbahaya adalah phishing. Phishing adalah suatu metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui pengguna dengan maksud untuk mencuri data pengguna. Misalnya, kalian tiba-tiba dapat pesan melalui surel atau media sosial yang meminta untuk membuka sebuah website yang sama persis dengan website aslinya. Nah, di website tersebut, kalian diminta untuk memasukkan username dan password untuk login. Disinilah
proses inilah data kalian bisa dicuri. Jadi, kalian harus hati-hati ketika akan membuka sebuah website dan memasukkan informasi data pribadi. 2. Setting keamanan pada browser. Sekarang, kalian sudah tahu bahaya yang mungkin terjadi ketika kalian mengakses sembarang website, ya kan? Tapi jangan khawatir karena ternyata kita dapat melakukan pengaturan dalam browser yang digunakan untuk menjelajah internet supaya lebih aman. Pada sebagian besar browser yang kalian gunakan, biasanya akan ada pengaturan keamanan yang bisa dilakukan. Setelah pengaturan dilakukan, browser yang kalian gunakan akan selalu memberi peringatan jika website yang kalian buka berbahaya. Nah, gambar di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan salah satu contoh peringatan yang diberikan oleh browser bahwa website yang kita akses ini adalah website yang berbahaya, ya. Jika bingung dengan website yang kalian kunjungi aman atau tidak, kalian bisa menyelidiki sebelum mengaksesnya. Jika kalian curiga saat mengakses situs web yang tidak familiar, bukalah situs web https://transparency-report.google.com/safe-browsing/search untuk mendiagnosis keamanan pada situs web yang kalian akses. Salin dan tempel atau ketikkan alamat situs web pada kotak isian di halaman diagnosis, lalu tekan tombol search. Selanjutnya, akan ditampilkan laporan diagnosis keamanan situs web tersebut seperti ini, ya. Ini adalah safe browsing yang mengecek data yang website yang kita buka itu aman atau tidak. Jadi kalian harus hati-hati sebelum mengakses sebuah website. Kalian harus pastikan apakah website itu aman atau tidak untuk kita kunjungi, ya. Jangan sampai kita mengakses website yang tidak aman sehingga nanti data kita akan dicuri dan akan merugikan diri kita sendiri. Oke, demikianlah pembelajaran tentang jaringan komputer dan internet kelas 8 kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.